Reni Yuliska. Mualimah Reni Haspita Yandi. Mualimah Nisma Dewi. Mualimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, Jadizan! Nah, anak-anak Mualimah semuanya, sebelum kita belajar, yuk kita lihat di sekeliling kita. Apakah ada sampah atau ada debu? Nah, jika ada, ayo kita bersihkan. 1, 2, 3, yuk. Anak-anak Mualimah, sebelum kita belajar, yuk kita mulai aktivitas kita dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Untuk materi belajar Syaqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anak ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semuanya mu'alim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan
mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu namanya mandi wajib karena dosa. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh najis ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu, sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya, sudah masuk waktu atau belum. Baik anakku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anak semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13.
Salah sata asyara. Salah sata asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunatul duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah, kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, buatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malim pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak, sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumanina itu artinya kita menenangkan diri. Setelah itu tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanarabbiyal azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumanina. Nah, yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal anak? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal. Ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumanina. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumanina. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumanina. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumanina. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumanina. Tumanina wajib. Tumanina itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang, tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumanina. Tumanina juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumanina. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan mengalami praktekan nanti kan. Itu bacaannya.
Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai salam, harus berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, mungkin bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faraghta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal ardo ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak mu'alimah, sekarang kita belajar sains Quran. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya anak-anak mu'alimah membuka Iqra halaman 90. Nah, coba anak mu'alimah perhatikan, sekarang kita belajar tentang dhammah tegak. Nah, coba perhatikan ya di Iqra-nya yang halaman 90. Ini adalah bentuk dari dhammah tegak. Nah, bentuknya seperti ini ya. Dhammah tegak atau dhammah terbalik. Dan dibaca U. Kalau kita mau membaca dhammah tegak, maka kita membacanya dipanjangkan. Dhammah tegak dibaca panjang. Dhammah tegak dibaca panjang. Nah, contohnya seperti ini. Hu. Nih ya. Hu. Hu. Nah, sekarang coba anak-anak mu'alimah perhatikan. Di dalam Iqra-nya, di sini ada yang bertulisan berwarna merah. Ini merupakan tanda dalam membacanya harus dipanjangkan. Tapi anak-anak mu'alimah juga harus tahu dan harus ingat bahwasanya tanda baca yang mana yang harus dipanjangkan. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari bahwa tanda
fathah bertemu alif, maka membacanya dipanjangkan. Nah, selanjutnya kasroh bertemu ya sukun, maka membacanya dipanjangkan. Ingat ya, fathah bertemu alif, maka membacanya dipanjangkan. Kasroh bertemu ya sukun atau ya mati, membacanya juga dipanjangkan. Dhammah bertemu waw sukun atau waw mati, membacanya juga dipanjangkan. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ahu yadahu walahu yarahu idza saja fima kanu mawazinuhu ya nabi'ah wa'ajibu khafizina wa nusuki mutaqabilina fi jidiha laqudiyah tuzahiruna junuduhu utituhu wa autu bihi famathaluhu wala yuthiqu wasaqahu
fasalakahu fasalakahu fasalakahu. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak mu'alimah, jangan lupa kalau kita mau membaca Al-Quran atau membaca Iqra, perhatikan panjang pendeknya ya. Karena kalau kita salah dalam membaca panjang pendeknya, itu akan merubah artinya. Anak-anak mu'alimah, hari ini kita menambah hafalan kita di surah Al-Mutaffifin ya. Nah, sebelum kita menambah hafalan kita, yuk kita ulang terlebih dahulu hafalan kita yang telah kita hafalkan di surah Al-Mutaffifin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukadzibu bihi nabiyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrara lafi 'illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhadul muqarrabun innal abrara fi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, anak-anak mu'alimah, hari ini kita menambah hafalan kita di surah Al-Mutaffifin ayat 27 dan ayat 28. Perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari ayat 27 ya. Wa mizajuhu min tasnim. Sekali lagi. Wa mizajuhu min tasnim. Lagi. Wa mizajuhu
sekarang mualimah bagi dua ayatnya ya, biar anak-anak mualimah lebih mudah dalam menghafal. Ya. Nah, coba perhatikan ya. Wa mizajuhu. Nah, za di sini adalah kita bertemu dengan alif yang tidak berbaris, maka kita panjangkan ya. Nah, hu di sini juga kita bertemu dengan dhammah panjang ya. Ini adalah dhammah panjang, dhammah tegak atau dhammah panjang dibaca panjang ya, dibaca panjang 2 harokat ya. Wa miza, za dipanjangkan 2 harokat, juhu, hu juga dipanjangkan 2 harokat. Wa mizajuhu ya. Wa mizajuhu, wa mizajuhu, wa mizajuhu, wa mizajuhu, wa mizajuhu. Nah, kita lanjut ya. Mil tasnim, mil tasnim, mil tasnim. Mil di sini kita dengungkan ya, kita dengungkan mil ya, mil. Sekali lagi mil. Lanjut mil tasnim, nim. Nah, seperti yang telah kita pelajari di Iqra, ya sukun kita panjangkan 2 harokat. Mil tasnim, nim ya. Mil tasnim, mil tasnim. Nah, mualimah ulangi. Wa mizajuhu mil tasnim, wa mizajuhu mil tasnim, wa mizajuhu mil tasnim ya. Sekali lagi, wa mizajuhu mil tasnim. Yuk, diulang lagi biar semakin lancar. Wa mizajuhu mil tasnim, wa mizajuhu mil tasnim. Nah, kita lanjut ke ayat 28 ya. Ainan yashrabu bihal muqarrabun, ainan yashrabu bihal muqarrabun, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Nah, di sini mualimah bagi 2 biar anak-anak mualimah mudah dalam menghafal ya. Ainai yasrabu, ainai yashrabu. Nah, nai di sini kita tahan ya. Nai ya. Nai ainai ya. Ainai yasha, yasha, di sini sya ya. Yashrabu, ainan yashrabu, ainan yashrabu, ainan yashrabu, ainan yashrabu. Kita lanjut. Bihal muqarrabun, bihal muqarrabun, bihal muqarrabun. Nah, di sini seperti yang telah kita pelajari di Iqra, bu, waw sukun kita panjangkan 2 harokat ya. Muqarrabun, bun,
bihal muqarrabun, bihal muqarrabun. Nah, Mu'allimah ulangi ya. Ainan yashrabu bihal muqarrabun, ainan yashrabu bihal muqarrabun, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Nah, itu ya anak-anak Mu'allimah penambahan hafalan kita hari ini di surah Al-Mutaffifin ayat 27 dan 28. Jangan lupa sering-sering diulang di rumah ya. Anak-anak Mu'allimah semuanya, apakah anak-anak Mu'allimah tahu siapa sajakah yang termasuk makhluk ciptaan Allah itu? Nah, makhluk ciptaan Allah itu adalah ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Nah, misalnya tumbuhan itu adalah bunga, pohon pisang, cabai, dan lain sebagainya. Sesama makhluk ciptaan Allah, kita harus saling menjaga dan menyayangi. Nah, bagaimana cara kita saling menjaga dan menyayangi? Kita bisa melakukannya yaitu dengan pertama memberinya pupuk, disiram, kemudian dibersihkan dari rerumputan. Sebagaimana dikatakan, Ar-Rahimu nayarhamuhum Ar-Rahmanurhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi. Niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilarang berlaku zalim atau berbuat kerusakan. Karena Allah sangat membenci orang yang berlaku zalim atau berbuat kerusakan. Dengan memelihara tanaman atau tumbuhan, maka akan dapat menimbulkan perasaan kasih dan sayang, dan juga akan dapat menimbulkan kelembutan hati, dan juga dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak Mu'allimah semuanya, kita sesama makhluk ciptaan Allah harus saling menjaga dan menyayangi. Selain itu, kita juga diperintahkan agar rajinlah menanam agar mendapatkan pahala. Karena orang yang menanam pasti akan mendapat pahala. Karena segala yang bermanfaat dari tanaman yang ditanamnya itu akan bermanfaat baik itu untuk manusia, binatang, atau lainnya, sehingga akan mendapatkan pahala bagi orang yang menanamnya. Oleh karena itu, maka marilah kita rajin di dalam menanam agar mendapat pahala. Nah, selanjutnya, anak-anak Mu'allimah semuanya, adab kepada tumbuhan yaitu kita diperintahkan atau dianjurkan untuk meminjamkan tanah untuk ditanami orang atau muhaqolah. Man kanat lahu ardun falyazra'ha fa illam yazra'ha falyuzri'ha akhahu. Barang siapa yang memiliki tanah,
hendaknya ditanaminya. Jika dia tidak sanggup menanaminya dengan sendiri, hendaknya saudaranya yang menanaminya. Nah, jika kita mempunyai tanah, maka hendaknya tanah tersebut kita tanami agar tanah tersebut bisa bermanfaat dan kita akan mendapatkan hasil dari tanah tersebut, misalnya yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan jika kita tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut dengan sendiri, maka kita bisa meminjamkannya kepada orang lain agar tanah tersebut bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaat dari tanah tersebut, yaitu berupa hasil dari tanaman yang kita tanam. Selanjutnya, adab kepada tumbuhan yaitu jangan membuat kerusakan. Nah, kita tidak boleh membuat kerusakan terhadap semua yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membuat kerusakan itu merupakan suatu perbuatan zalim dan itu sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita diperintahkan yaitu untuk saling menjaga dan menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah, terutama yaitu pada tumbuhan. Karena memukul-mukul tanaman dengan kayu bisa menyebabkan tanaman atau tumbuhan itu rusak. Yang kedua, jauhi kebiasaan memetik dedaunan. Nah, kebiasaan memetik dedaunan ini juga merupakan suatu perbuatan zalim dan bisa menimbulkan dosa jika itu adalah tanaman di perkarangan atau kebun orang lain. Jadi, kita tidak boleh memetik dedaunan, kemudian daun itu dibuang-buang begitu saja tanpa tujuan. Yang ketiga, berhati-hatilah ketika berjalan di dalam kebun. Karena siapa tahu ada bibit baru tumbuh yang terpijak, sehingga bibit itu mati atau tidak sempurna pertumbuhannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika berjalan di dalam kebun. Jangan sembarangan. Nah, anak-anak mu'alimah semuanya, dari semua penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa adab kepada tumbuhan selanjutnya adalah 1. Meminjamkan tanah untuk ditanami orang atau muhaqolah. 2. Jangan membuat kerusakan, yaitu 1. Memukul-mukul tanaman dengan kayu. 2. Jauhi kebiasaan memetik dedaunan. 3. Berhati-hatilah ketika berjalan di dalam kebun. Nah, untuk anak-anak mu'alimah semuanya, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillah.